Bab 133-134. Montir cantik milik CEO. Ale terkulai lemas saat mendapat kabar bahwa dedinya kembali dilarikan ke rumah sakit. Padahal tadi pagi masih baik-baik saja. Namun kini keadaannya kritis. Terpaksa wanita itu harus meninggalkan pekerjaannya lagi. Dengan lutut yang gemetar, Alexandra tergopoh-gopoh berlari menuju mobil yang terparkir di luar, dan diikuti oleh sang asisten pribadinya. Ale berkali-kali memerintahkan Damar untuk mengemudi lebih cepat. Namun jalanan yang cukup padat membuat kendaraan mereka sesekali berhenti di beberapa ruas jalan. "Tenang, Nona. Tuan Zack pasti baik-baik saja," ucap Damar yang sebenarnya juga tak yakin. Namun hanya itulah yang mampu Damar katakan demi mencoba menangkan nonanya. Alexandra tak menjawab, wanita itu terlihat gelisah, meremas jari sambil menggigit bibir bawahnya. Terlihat bibirnya komat kamit seperti tengah melangitkan doa. Berharap tak terjadi sesuatu yang buruk terhadap dedinya. Setibanya di rumah sakit, kedatangan Ale langsung disambut oleh Bi Rahmi dan Pak Guntur. Sepasang suami istri itulah yang membawa Datnya ke rumah sakit. "Dedi mana?" tanya Ale dengan wajah panik. "Tuan masih di dalam, Non," jawab Pak Guntur dengan terbatas sambil melirik ruang gawat darurat. "Kenapa Dat bisa seperti ini lagi, Bi? Tadi pagi masih baik-baik saja." "Bibi juga tidak tahu, Non. Tapi..." Bi Rahmi ragu untuk melanjutkan kalimatnya. "Tapi apa, Bi?" tanya Ale cepat seraya memegang kedua bahu Bi Rahmi. "Katakan, tapi apa?" Wajahnya nampak frustasi. "Tapi tadi Non Fanya datang dan meminta bertemu Tuan, Non." Setelah Non Fanya pergi, dan Bibi masuk kembali ke ruangan Tuan untuk mengambil bekas minum Non Fanya, Bibi melihat Tuan sudah terbaring di lantai, Non. Kedua tangan Ale kembali melemas, jantungnya seketika berdebar kencang. "Fanya." Ale terduduk di kursi tunggu sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Jika terjadi hal buruk pada dedinya, Ale bersumpah tak akan pernah memaafkan Fanya. Tiba-tiba dokter keluar dari dalam ruangan itu. Ekspresinya tak terlihat karena setengah wajahnya masih tertutup masker. Ale berdiri dan langsung menghampiri dokter tersebut. "Dok, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Ale pada dokter yang sama yang merawat dedinya saat itu. "Tolong selamatkan ayah saya, Dok, saya mohon." Dokter itu membuka maskernya, tampaklah raut kekecewaan di wajah pria baya tersebut. "Maafkan saya, Nona. Maaf." "Kenapa dokter malah minta maaf?" tanya Ale terkejut melihat bagaimana dokter itu merespon. Jantung pasien mengalami pembengkakan. Kondisinya sudah cukup parah. Dokter menjeda ucapan untuk memastikan bahwa Ale siap mendengar kabar yang lebih buruk dari itu. "Kami sudah berusaha semampu kami. Tapi takdir berkata lain. Pasien tak bisa bertahan." Sekali lagi dokter itu berbicara dengan raut wajah yang kecewa. Ya, tentu saja dokter kecewa. Mereka sudah berusaha keras melakukan tindakan. Dan melakukan tindakan alternatif yang lain saat tindakan-tindakan gagal untuk pasien, yakni Tuan Zack. Namun ternyata takdir tak berpihak pada mereka meskipun sudah mati-matian berusaha. Dokter tahu bahwa ada orang-orang yang menunggu dengan cemas di luar ruangan, mengharap keajaiban dan kesembuhan pada pasien. Apa mau dikata? Dokter bukanlah pemilik hak dalam menentukan hidup dan matinya seseorang. Tidak mungkin. Teriak Ale sambil menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ucapan dokter barusan benar-benar seperti tikaman belati yang menusuk-nusuk hatinya hingga hancur. Kedua lututnya semakin lemas. Meski begitu, Ale tetap merangkak masuk, memaksakan kakinya untuk berlari ke ruangan itu. Tatapannya langsung tertuju pada ranjang pasien. Tiba-tiba tubuhnya merosot ke lantai ketika melihat seseorang yang sudah tak bernyawa terbaring kaku di atas ranjang itu, yang seluruh tubuhnya sudah tertutup kain berwarna putih. Di luar ruangan Bi Rahmi lebih histeris, wanita itu yang selama ini sudah menjadi bagian dari keluarga Lincoln langsung menangis.
Pak Guntur pun demikian. Bahkan Damar yang terlihat tegar saja tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Semua orang nampak terpukul. Tepat pukul 7 malam, suara sirine diiringi deru beberapa mobil terdengar mendekat ke arah kediaman keluarga Lincoln. Terlihat semua orang kompak berdiri menyambut kedatangan jenazah. Malam itu, rumah keluarga Lincoln sangat ramai. Seluruh kerabat, rekan bisnis, hingga para bawahan di perusahaan berdatangan begitu mendengar kabar duka kematian Tuan Zack Lincoln. Termasuk Malik dan Yuta. Kedua pria itu datang dan kompak memakai pakaian serba hitam. Suara tangis berbaur dengan ramainya suara obrolan para pelayat yang membicarakan penyebab kematian Tuan Zack. Isak tangis semakin pecah kala melihat beberapa laki-laki menggotong dan mulai menurunkan tubuh Tuan Zack yang sudah kaku dan membeku. Isak tangis itu datang dari para pelayat yang memang memiliki hubungan cukup dekat dengan Tuan Zack. Sementara di belakangnya, Alexandra berjalan lemah didampingi oleh ibu mertuanya, yaitu Mom Inara. Mom Inara dan Tuan Peter langsung datang ke rumah sakit, setelah mendapatkan kabar duka itu dari Damar. Sesaat setelah Tuan Zack sudah terbaring di atas kasur, para pelayat yang datang pun mulai membacakan doa-doa yang suaranya langsung menggema di rumah megah tersebut. Karena hari sudah larut malam, pemakaman baru akan dilaksanakan esok hari. Apa dia putri Tuan Zack? Tapi kenapa dia diam saja? Ya, dia bahkan tidak menangis sedikit pun. Apa dia tidak sayang dengan ayahnya? Ah, sepertinya mereka memang tidak dekat. Ya, sepertinya begitu. Pantas saja kalau dia tidak menangis. Itu karena dia tidak merasa kehilangan. Tunggu. Sepertinya sejak tadi datang aku tidak melihat Tuan Leo. Bukankah di pesta itu dia sudah melamar Nona Alexandra? Benar. Aku juga belum melihatnya. Atau jangan-jangan mereka sudah putus. Tidak mungkin. Apa kalian tadi tidak lihat? Nona Alexandra turun dari mobil ambulans bersama kedua orang tua Tuan Leo. Tidak mungkin kan mereka putus sementara Nyonya dan Tuan Barus terus berada di sisi Nona Alexandra. Sudah. Mereka bisa mendengar kalian. Kita datang ke sini untuk berbelasungkawa bukan untuk bergosip. Kasak-kusuk yang Ale dengar tetap tak membuatnya bereaksi. Sejak mendengar kabar kematian dedinya, Ale memang tidak menangis. Tak ada setetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya. Tatapannya kosong. Ale duduk tepat di samping jenazah Zack. Menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sayang, ganti baju dulu, nak. Ayo, Mom akan menemanimu. Ucap Mom Inara dengan nada lembut. Ya, Ale memang masih memakai setelan kantor. Mana sempat Ale berganti baju, yang dia inginkan saat ini adalah terus bersama dedinya. Akhirnya setelah dipaksa, Ale pun mau beranjak dari tempatnya duduk. Mom Inara menemani Ale sampai menantunya itu selesai membersihkan diri dan berganti baju. Mom, maaf, tolong tinggalkan aku sendiri. Ucap Ale pada Mom Inara, aku mohon Mom. Kamu yakin? Tanya Mom Inara khawatir dan Ale menjawab dengan anggukan sejuta makna. Mau tak mau Mom Inara pun meninggalkan kamar menantunya. Ale duduk di meja riasnya. Di pantulan cermin itu terlihat artis sorot matanya, yang bahkan tak ada setetes air mata pun yang jatuh. Wanita itu berjalan menuju balkon. Beberapa menit Ale memejamkan matanya, menikmati semilir angin yang terasa segar saat menerpa wajahnya. Tubuhnya kembali jatuh ke lantai. Tenaganya seolah telah habis, Ale bahkan menjadi bingung sekarang harus bergerak kemana lagi. Masih tak ada air mata. Wanita itu tak tahu apa yang tengah dipikirkannya sekarang, rasanya kosong. Alexandra tak tahu bagaimana agar air matanya itu bisa keluar lagi. Ale memeluk kedua lututnya. Membenamkan wajah di kedua lutut tersebut. Berharap ini semua hanya mimpi. Dan saat terbangun nanti, semua sudah kembali seperti semula. Bab 134.
Kedua netra Leo membola ketika membaca kata demi kata yang terpajang di layar ponselnya. Pria itu menggeleng beberapa kali, seolah tak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Tiba-tiba, dering gawainya kembali menghenyakkan Leo dalam lamunan. Angga Kaling. Tanpa menunggu deringan kedua, Leo langsung menempelkan benda pipi itu di samping wajahnya. "Tuan, Anda harus cepat pulang. Tuan Zack, Tuan Zack." Suara Angga terdengar penuh kepanikan. "Katakan dengan jelas. Ada apa dengan mertuaku? Apa kondisinya kembali memburuk?" Genggaman tangan Leo melemah, entah apa yang dikatakan Angga. Namun berita yang Angga bawa membuat hatinya makin luluh lantak. Awalnya Leo berpikir, jika kembali nanti hubungannya dengan sang istri akan jauh lebih baik lagi. Nyatanya salah. Justru kepergiannya malah membuat hubungan mereka semakin hancur. Leo menoleh ke sisi kirinya saat sebuah tangan terasa menepuk bahu. "Tuan Leo, apa Anda tidak mendengarnya?" tanya pria tua yang tak lain adalah ayah dari Yuta. Leo mengernyitkan kening, tak mengerti apa maksud ucapan pria itu. "Para penumpang sudah harus berada di pesawat sekarang," sahutnya saat melihat kebingungan di wajah Leo. "Ada apa, Tuan? Apa ada sesuatu yang terjadi?" Sebab hubungan kerjasama yang selama ini terjalin cukup baik, membuat ayah Yuta tak memiliki dendam apapun pada Leo, meski Leo sudah hampir membuat putranya tak bernyawa. Pembicaraan mereka yang sebelumnya penuh ketegangan kini tak ada lagi. "Tidak ada." Ucapan datar itu keluar dari mulut Leo. Leo pun beranjak dari duduknya dan segera berjalan menuju pesawat meninggalkan ayah Yuta dengan penuh tanda tanya. Perjalanan kembali akan memakan waktu yang sama seperti kedatangannya 5 hari lalu, 17 jam non-stop. Jika dihitung, Leo dan juga kedua orang tua Yuta yang berada di satu pesawat yang sama dengannya, akan tiba di tanah air sekitar pukul 2 dini hari. Leo menatap ponselnya lamat-lamat. Masih terus membaca berulang-ulang pesan terakhir yang Ale kirim untuknya. Dalam batinnya, Leo merutuki kebodohannya sendiri. Kenapa dia harus pergi dan tak memberikan wanitanya kesempatan untuk bicara? Bahkan saat ini Zack dalam keadaan kritis, dan sebagai suami dia tak ada saat Ale membutuhkannya. Bedoh. Ya. Dalam sambungan tadi Angga memberitahu bahwa keadaan ayah mertuanya kembali kritis. Sesama asisten, Angga dan Damar sudah cukup akrab, hingga mereka sering bertukar pesan. Dan dari sanalah Angga tahu keadaan Tuan Zack kembali memburuk dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Leo belum tahu bahwa mertuanya telah meninggal dunia, sebab kabar duka itu pun belum Angga dapatkan dari Damar. Setengah jam sudah Ale berada di kamarnya seorang diri. Ternyata ini memang bukan mimpi. Semua nyata adanya, Ale menyadari, kini rumahnya untuk pulang sudah tak ada lagi. Ale kembali sendirian seperti saat dirinya dibuang dan hidup bertahun-tahun di negeri orang. Memakai pakaian serba hitam, Ale menuruni anak tangga. Ale membiarkan wajahnya polos, tak mendapat sentuhan make up sama sekali. Pandangannya kini bukan melihat pada sosok Mom Inara yang menunggunya di anak tangga paling bawah, melainkan pada sosok wanita yang tengah menangis sambil meraung-raung di samping jasad dedinya. Beberapa orang terlihat menenangkan wanita itu. Kedua netra Ale tak lepas dari setiap pergerakan wanita tersebut. Tangannya terkepal menahan amarah yang sudah sampai pada puncaknya. "Sayang." Mom Inara melingkarkan tangan di bahu Ale. Momi mertua, Ale sudah tahu dari Birahmi penyebab kematian besannya. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa sebab dia tak punya hak sama sekali untuk mengusir wanita itu, meskipun hatinya ingin sekali membuat perhitungan pada mantan calon menantunya tersebut. Ale menghembuskan nafas panjang lalu membuangnya perlahan. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Mom Inara saat Ale berjalan ke sisi lain ruangan. "Aku lelah, Mom. Biarkan aku istirahat sebentar saja," jawabnya tanpa menoleh, hanya menghentikan langkah kaki beberapa detik lalu kembali mengayunkan kaki itu menuju salah satu ruangan di lantai dasar.
Non, mau bibi buatkan teh hangat? Tanya Birahmi mendekati Ale saat nonanya tersebut terlihat membuka pintu ruangan. Ale menggeleng. Tidak, Bi. Terima kasih. Non, tunggu. Pergerakan Ale kembali terhenti. Non, apa Non Evelyn mau bibi mengusir Non Fanya? Kalau Non Evelyn mau, bibi siap melakukannya, Non. Bibi juga sudah tak tahan melihat air mata buayanya, Non. Birahmi tahu kenapa langkah nonanya beralih ke ruangan kerja almarhum Tuan Zak, tentu karena ada Fanya di sebelah jasad yang sudah terbujur kaku itu. Seharusnya yang berada di sana adalah Alexandra, bukannya Fanya, yang mana menurut keterangan Birahmi dialah penyebab kematian Tuan Zak. Ale menggeleng namun tak menoleh ke belakang. Biarkan saja, Bi. Jika lelah, dia pasti akan berhenti dengan sendirinya. Ujar Ale yang kemudian masuk ke dalam ruangan pribadi Datsak. Saat pintu sudah tertutup, tercium aroma khas parfum yang selalu dipakai dedinya menusuk indera pence-1 Uman Alexandra. Wanita itu kembali memejamkan mata untuk sekedar menguatkan hatinya. Kemudian, Ale berjalan menuju tempat tidur milik sang dedi. Duduk di sisiran, yangnya dengan pikiran yang kosong. Baru saja aku merasakan kehangatan seorang ayah. Kenapa kau mengambil dediku secepat ini, Mom? Apa di sana kau merasa kesepian? Lalu aku harus bagaimana sekarang? Aku tak memiliki bahu untuk sekedar bersandar. Aku tak memiliki lagi tempat untuk pulang, Mom. Kau tega sekali. Tidak bisakah kau mengambilku saja, Ham? Aku lelah, Mom. Kebahagiaan tak pernah memihakku. Aku lelah. Bahkan air mataku pun tak lagi bisa menetes. Ale memegang sebuah bingkai yang menampilkan wajah ibu kandungnya. Nyonya Dahlia. Perlahan Ale naik ke atas pembaringan, berbaring dengan posisi miring sambil memeluk bingkai itu. Aku mohon, bawa aku ikut dengan kalian. Aku tak memiliki siapapun lagi. Aku mohon. Suara Ale semakin lirih, tak ada isakan. Namun sorot matanya menggambarkan betapa terlukanya wanita itu. Di luar sana, para pelayat yang hadir semakin ramai, itu membuktikan bahwa semasa hidupnya Tuan Zak adalah orang yang baik. Cukup. Nyonya Inara menarik bahu Fanya cukup kuat agar wanita itu berhenti menangis. Fanya langsung menepis tangan Nyonya Inara dengan tatapan tajam. Pergi dari sini sekarang juga, atau... Fanya membusungkan dadanya, menantang. Atau apa? Hah? Tante tidak ada hak melarangku berada di sini. Meskipun aku bukan putri biologis Datsak, namun waktu yang aku habiskan bersama dengan Dedi jauh lebih lama daripada waktu yang dilewati Datsak dengan menantu tante. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung fokus pada keributan yang terjadi. Jangan kau pikir aku tidak tahu kaulah penyebab kematian Tuan Zak. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kau dan ibumu sama, Fanya. Kalian sama-sama seorang pembunuh. Kedua mata Fanya terbelalak, wanita itu tidak percaya Nyonya Inara sudah tahu apa yang terjadi pada ibunya, dan kini mantan mertuanya itu pun tahu bahwa dirinya lah penyebab kematian Datsak. Fanya membeku, terlintas ingatan saat terjadi perdebatan sengit antara dirinya dan Tuan Zak. Flashback on. Ini semua kesalahan Evelyn. Jika saja dia tak kembali, aku yakin semua ini tak akan pernah terjadi pada keluarga kita, Dat. Stop, Fanya. Tidak atau dengan kembalinya Evelyn, kebenaran pasti akan menemui jalannya. Kau bukan putri kandungku, Fanya. Berhentilah memanggilku dengan sebutan itu. Sungguh Fanya sakit hati mendengar kalimat yang lolos begitu saja dari mulut pria tua itu. Matanya mengembun, bahkan kristal itu sudah berdesak-desakan ingin segera meluncur membasahi pipinya. Baiklah, jika Anda tidak sudi lagi aku memanggil dengan sebutan itu, aku tak akan mengulanginya lagi. Namun sebagai hadiah perpisahan, bisakah Anda mengabulkan satu saja permohonanku, Tuan Zak? Tolong bujuk Evelyn untuk mencabut laporan atas ibuku. Apa maksudmu? Laporan apa?
Apa laporan mengenai kebohongan ibumu yang selama ini mengatakan bahwa kau adalah putri kandungku? Oh, aku rasa Anda belum tahu. Putri kesayangan Anda melaporkan ibuku atas dugaan pembunuhan beberapa tahun lalu. Datzak nampak shock mendengar itu, namun pria itu masih bisa menahan jantungnya yang mulai terasa nyeri sedikit demi sedikit. Sudah puluhan tahun berlalu. Kenapa harus diungkit lagi? Evelyn sangat keterlaluan, ibuku hampir mati di tangannya. Ibuku mencoba bunuh diri karena anakmu, Tuan Zack. Jangan berbelit-belit. Katakan apa maksudmu? Di masa lalu, Irham dan ibuku diduga membunuh Nyonya Dahlia, istri pertamamu, Tuan Zack. Evelyn melaporkannya pada pihak kepolisian, autopsi akan dilaksanakan dalam 3 hari ke depan. Dan karena kejadian ini, ibuku hampir mati. Tanyakan pada putrimu, apa yang dia cari, Tidak bisakah dia mengikhlaskan semuanya? Toh kejadian ini pun sudah lama terjadi. Semua yang dilakukannya percuma, tak akan membuat Nyonya Dahlia hidup kembali, bukan? Tuan Zack memegangi dadanya yang semakin terasa nyeri. Sementara Vanya, dia sama sekali tak menyadari hal itu. Itu permohonan terakhirku padamu, Tuan. Jika Evelyn tidak juga mencabut laporannya, aku bersumpah akan membuat kau dan putrimu menyesal. Kalimat terakhir yang Vanya ucapkan sebelum dia keluar dari ruangan Tuan Zack. Ternyata tak lama dari Vanya pergi, Tuan Zack langsung tersungkur ke lantai. Meringis tanpa suara sambil mencengkram kemejanya di bagian dada. Dan setelah beberapa detik, kesadaran Tuan Zack pun hilang. Flashback off.